Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatun Nadawiyah Sarif dengan NIM K1A1222121. Pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah dilihat di intro tadi, saya akan menjelaskan tentang Crassostrea gigas. Pertama-tama yang akan kita jelaskan adalah tentang morfologi atau bentuknya. Jadi, Crassostrea gigas ini cangkangnya itu padat, tidak sejajar, sangat kasar, bentuk cangkangnya juga bervariasi menurut lingkungan, dan bagian dalamnya itu berwarna putih, dan dapat kita temukan ada satu berkas otot yang terkadang berwarna gelap, namun tidak pernah berwarna ungu atau hitam. Bagian bawah ini dia melengkung ke dalam, dan bagian atasnya ini datar atau sedikit cekung. Kemudian untuk klasifikasinya, dia ini dari kerajaan Animalia, filumnya Mollusca, kelasnya Bivalvia, dari famili Ostraidae, genusnya Crassostrea, dan spesiesnya Crassostrea gigas. Cara hidupnya, Crassostrea gigas ini mulai hidup sebagai tiram jantan, dan setelah 1 tahun berfungsi sebagai tiram jantan, dia berubah fungsi menjadi tiram betina. Pembuahan ini terjadi secara eksternal, dan larvanya bersifat planktonik. Crassostrea gigas ini menghabiskan sekitar 3 minggu dalam fase berenang bebas. Saat menetap, larvanya ini berkelompok dan merangkak di sekitar dasar laut, kemudian mencari substrat keras yang cocok untuk merekatkan katup cangkang bagian bawah. Tiram ini tumbuh dengan kecepatan sekitar 25 mm per tahun. Untuk penyebarannya, Crassostrea gigas ini menempel pada hampir semua permukaan keras di perairan yang terlindung. Meskipun biasanya menempel pada batu, tiram juga dapat ditemukan di daerah berlumpur atau berpasir. Tiram juga akan hinggap pada tiram dewasa, spesies yang sama atau spesies lain. Mereka juga menyukai perairan terlindung di muara, di mana mereka dapat ditemukan di zona intertidal atau subtidal dangkal hingga kedalaman sekitar 3 meter. Untuk cara pengambilannya, dia ini dapat diambil atau ditangkap dengan menggunakan tangan langsung tanpa menggunakan alat bantu tangkap lainnya. Untuk potensi pemeliharaan, perlu kita ketahui bahwa tiram adalah kerang yang paling banyak dipanen di seluruh dunia. Di Korea Selatan, kerang tiram ini adalah kerang paling banyak dibudidayakan dengan produksi yang terus meningkat. Menurut data dari Korean Maritime Institute, pada tahun 2016 sekitar 80% tiram dipasarkan telah dijual mentah. Untuk manfaatnya, tiram ini rendah kalori, kemudian mengandung antioksidan yang unik, yaitu DHMBA yang memiliki antioksidan yang 15 kali lebih kuat melawan radikal bebas dibandingkan dengan vitamin E sintesis Trolox. Kemudian memiliki protein yang lengkap. Di dalam tiram kerang ini terdapat 9 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Protein dalam kerang tiram ini bermanfaat untuk membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa lapar, dan memicu kemunculan hormon yang meningkatkan rasa kenyang, seperti hormon peptide dan kolesistokinin. Kemudian kerang tiram juga ini rendah kolesterol, kadar lemak rendah, kemudian kaya akan zinc, kemudian mengandung berbagai jenis vitamin seperti vitamin B12, vitamin A, vitamin D, serta berbagai mineral seperti tembaga, selenium, zat besi. Kemudian mengandung asam lemak omega 3 dan mencegah anemia. Untuk kandungan gizinya, dia ini memiliki sekitar 85,7 gram air, 10,8 gram protein, 1,3 gram lemak, dan juga 2,7 gram karbohidrat. Untuk kandungan unsur penting yang ada di dalam dagingnya ini, tiram adalah sumber protein dan glikogen yang baik, memiliki kandungan lemak rendah dan kaya akan mineral dan asam lemak omega 3 serta asam amino esensial dan menunjukkan sifat antioksidan. Kemudian kandungan vitamin dan mineral yang ada dalam daging. Untuk kandungan vitaminnya itu ada vitamin A sekitar 75 mg, vitamin D 1 mg, vitamin E 0,85 mg, vitamin B1 0,15 mg, vitamin B2 0,19 mg, vitamin B6 0,16 mg, dan vitamin B12 17 mg. Untuk kandungan mineral ada sodium 510 mg, potasium 260 mg, kalsiumnya 140 mg, ironnya atau zat besinya itu 5,7 mg, zincnya itu 59,2 mg, iodin
itu sekitar 60 mg, dan selenium sekitar 23 mg. Untuk manfaat kandungan tiram bagi tubuh kita, diketahui bahwa ahli ini mengatakan tiram ini mengandung banyak asam amino tirosin yang dapat membantu meningkatkan suasana hati atau mood dan mengatur kadar stres. Kandungan zinc dalam tubuh ini akan sangat mempengaruhi fungsi kekebalan tubuh, sehingga berperan penting dalam pencegahan infeksi oleh berbagai jenis patogen. Adanya kalsium juga tidak hanya penting bagi tulang, tapi juga diperlukan untuk menjaga kesehatan kulit. Mineral yang paling banyak ditemukan di lapisan epidermis untuk mempercepat regenerasi kulit. Sehingga kalsium ini juga dapat dijadikan sebagai bahan abrasif dalam pembuatan lulur atau scrub.